Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalau kita melihat kasus daripada Asif Ali bersama dengan Syarifah, ini tidak akan pernah ada habis-habisnya. Bahkan semakin membesar api yang telah disiram dengan bensin ini. Tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang ikut campur tangan dalam hal tersebut, sedangkan mereka hanya mendengarkan berita yang sepotong-sepotong. Inilah fitnah-fitnah yang akan muncul nantinya di akhir zaman melalui sabda baginda Rasulullah. Sayati ala nasi sanawatun khadda'at. Akan tiba suatu masa di mana umatku akan bertemu dengan masa-masa tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan, hoax. Yusaddaqu fihal kadzib wa yukazzabu fihas shadiq. Tahun itu berita yang bohong dibenar-benarkan, bahkan berita yang benar dibohong-bohongkan, sengaja dibohongkan. Ini yang akan terjadi nantinya. Dan inilah yang kita hadapi sekarang ini. Yang kita hadapi. Coba, berita yang bohong kita tidak tahu lagi apakah dia bohong atau benar. Berita yang benar kita tidak tahu lagi apakah dia benar atau bohong. Ini kenapa? Karena sekarang banyak yang campur tangan. Apalagi yang campur tangan ini orang-orang yang bodoh ikut campur dalam urusan yang sangat besar. Orang-orang fasik, yaitu Ruwaibidah. Kata Rasulullah, sahabat bertanya, "Wa ma Ruwaibidah ya Rasul?" Apa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, "Ar-rajul tafi fi amril ammah." Ialah orang-orang fasik, orang-orang bodoh ikut campur dalam urusan yang sangat besar. Kalau kita tidak tahu masalahnya, jangan makin banyak bicara. Ya, mungkin saat ini Syarifah satu demi satu dia ungkapkan secara perlahan mungkin atau pelan-pelan mungkin kejujuran yang sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Syarifah terhadap Ali, tentu para netizen ini tersentuh hatinya bahwa yang salah itu si Syarifah, dan dia memperjuangkan Ali. Buatlah konten-konten yang mana konten-konten yang membela si Ali, memojokkan si Syarifah. Maka pihak keluarga Syarifah tentu tidak terima dengan hal tersebut. Makanya itu sudah kita juga para media menggoreng masalah ini, selesaikan dengan baik-baik. Coba pertemukan mereka berdua. Bagaimanapun caranya, meski di hati mereka itu masih sulit untuk bertemu langsung. Meski karena kedua belah pihak ini akan semakin memanas. Jadi kita ini para konten kreator, sudahlah. Mohon maaf kalau juga saya pernah membuat video konten yang memojokkan satu pihak yang lain. Saya minta maaf. Yang jelasnya, mari kita selesaikan perkara mereka ini berdua dengan cara baik-baik. Mari, jangan lupa untuk selalu saling mendoakan kebaikan-kebaikan supaya mereka baik-baik, supaya mereka ini tetap tetap ada hubungan baik dan lain sebagainya. Apa kalau begini sudah ikut campur orang-orang terdekatnya Syarifah, pamannya dan lain sebagainya. Dan jangan lagi dibully, mohon. Kenapa? Karena itulah kami orang Sulawesi Selatan. Kalau bicara ya begitu, kayak ya cara ngomongnya juga kadang juga tidak sesuai dengan keinginan yang kita mau dengarkan, kan begitu. Jadi sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bantu saja untuk mendoakan semoga kedua belah pihak ini ada jalan keluar yang di titik terang yang ditemukan untuk kembali memperbaiki hubungan, ya. Dan juga Akash yang menemani Ali, ya mungkin perjuangannya untuk memperjuangkan temannya yang sekampung dengannya, ya kami juga salut sih sebenarnya. Dan untuk pamannya Syarifah kami juga salut, karena memperjuangkan kemanakan itu luar biasa. Apalagi aib dalam kekeluargaan itu memang harus selalu
tidak usah diungkapkan lah. Banyak sekali sekarang, apalagi ada yang mengaku-ngaku itu seperti mengaku-ngaku bahwa dia adalah mamanya Syarifah dan lain sebagainya. Ada yang ngaku-ngaku, mungkin Syarifah lain ya, bukan Syarifahnya Ali, Syarifah yang bermasalah dengan Ali maksudnya. Ini sekarang ini bingung sekali. Makanya kita yang tidak tahu menahu tentang hal ini tidak usah ikut campur dalam urusan yang sangat seperti ini, yang sakral seperti ini. Kasihan mereka memanas-manasi, mengkompor-kompori sosial media dan lain sebagainya hanya untuk mencari keuntungan sesaat, tapi sebenarnya dosa jariah yang kita tumbuhkan. Ya, yang jelasnya sekarang kita doakan semoga mereka berdua ini mendapatkan titik terang, jalan perdamaian dan lain sebagainya. Ya, yang salah sudahlah, yang benar sudahlah. Kita tidak mau tahu lagi mana yang salah, mana yang benar. Yang jelasnya sakit hati itu memang sakit, apalagi sakit kalau ditolak cintanya, ditolak lamarannya, memang sakit. Tapi sudahlah, ikhlaskan. Kalau ikhlas yang berkata itu, saya rasa semuanya akan beres semua. Yang jelasnya jangan lagi panas-panasi, mengkompor-kompori dan lain sebagainya. Jangan maki sampai pakai pengacara, bikin takut-takut, malah kena ke. Jadi ya pengacara jangan maki ambil keuntungan juga dari kasus mereka berdua ini, atau numpan tenar dan lain sebagainya. Ya sudah, yang sebaik-baiknya kita lakukan mediasi, adakan pertemuan damai. Dan media-media mau mengompori para netizen yang kepo-kepo banget, ya sudah ini dulu ini, karena netizen memang lebih heboh caranya bercerita daripada mereka berdua ini. Makanya ada lagi netizen yang bisa meramal ke depannya ini bagaimana, sampai mengkait-kaitkan dan lain sebagainya. Sudahlah, sudah. Karena tidak akan ada habis-habisnya ini kalau terus-menerus selalu mau dibongkar dan dibongkar. Mencari kesalahan orang lain itu tentu pasti akan dapat, karena kita ini adalah makhluk yang tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahallul hatai wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau tidak diadakan pertemuan untuk jalur damai dan mencocokkan segala bahasa, ya supaya bisa ada titik terang dalam perdamaian ini. Ya, kalau tidak ada cara yang seperti ini, maka berita akan terus menggoreng seperti ini. Akhirnya berita-berita lain yang kita lupakan, yang seharusnya lebih harus diutamakan, yang seharusnya harus dikawal terus-menerus, akhirnya tenggelam diakibatkan karena India versus Wajo. Ya guys, gara-gara ini juga masalah. Ya, banyak kodong orang-orang Wajo mulai malu-malu muncul di sosial media. Ya, oke, sudah, tidak usah lagi kita perkarakan masalah ini. Duduk perkaranya gampang banget, cuma mempertemukan mereka berdua, kedua belah pihak, adakan perdamaian. Perselisihan ini tidak akan pernah ada habisnya, ya, karena yang namanya perang dingin atau perang panas, perang ucapan atau opini dan lain sebagainya, itu tidak ada kebaikannya. Karena yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Semuanya itu sia-sia. Jelasnya sekarang bagaimana kita menyatukan mereka, mendamaikan. Ya, kalau memang bukan jodoh, ya mau diapa, jangan digoreng-goreng terus. Cukup itu saja. Ya, mungkin sahabat-sahabat semua, mohon maaf jika video saya juga ada yang agak lucu-lucuan tentang mereka berdua. Sebenarnya saya tidak ada maksud, hanya untuk ya hiburan-hiburan saja, supaya tidak terlalu stres menghadapi kehidupan yang panah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun, di mana langit dijunjung. Disitulah aku bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.